Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Y. Nih seperti biasa gitu kan, di sela-sela peristirahatan kerja gitu bro ya. Kita bahas berita-berita yang lagi viral bro, yang lagi trending topik gitu kan, yang lagi rame diperbincangkan publik sosial media gitu ya bro. Terutama di beranda-beranda sosial media milik Bosi Y gitu bro. Nah, ini para netizen Indonesia itu kan jeli-jeli bro matanya bro ya, dan juga analisanya itu tajam-tajam bro ya. Ini lagi rame ya kan, apa namanya, komentar-komentar negatif gitu kan, komentar-komentar miring terhadap berita gitu kan, yang dimana kemarin itu mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo itu telah diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri gitu ya bro ya, terkait dimintain klarifikasi tentang kasus ijazah palsu ini yang sekarang ini masih jadi apa namanya, jadi barang panas gitu ya bro ya, karena terus masih dibahas gitu kan. Jangankan kita sebagai masyarakat biasa bro ya, para politisi gitu kan, para pakar politik ya kan, itu masih dan terus berlanjut gitu kan membahas ijazah itu punya Pak Jokowi itu asli apa palsu gitu ya bro ya. Dan ini para netizen ini gitu kan, yang Bosi Y baca itu banyak sekali komentarnya di sosial media itu mengkomentari gitu kan, dimana durasi daripada pemeriksaan Pak Jokowi itu cuma selama 1 jam gitu ya bro, dan menjawab 22 pertanyaan katanya sekitaran, ditanya tentang ijazah gitu kan, tentang masa-masa sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sampai universitas gitu kan. Itu yang dijawab oleh Bapak Jokowi saat ditanya oleh wartawan bro ya. Ini apa namanya, para netizen gitu kan, para masyarakat merasa bahwa enggak logis gitu ya bro ya, tidak masuk akal gitu kan. Itu kok bisa gitu kan, 22 pertanyaan dan itu durasinya cuma 1 jam selesai ya kan. Ini kayak pesantren kilat mungkin ya bro ya, cepet banget gitu kan, karena kita nggak tahu gitu kan apa yang ditanyakan oleh polisi gitu kan. Meskipun itu Pak Jokowi katanya bilang ditanya sekitaran seputar tentang ijazah gitu kan, tapi kan kita nggak tahu bro. Iya kan, jangan-jangan itu polisinya nanyanya nama-nama ikan lagi ya kan, kayak dulu yang sering pertanyakan oleh Bapak Jokowi waktu menjabat sebagai presiden tuh, ketika dia sering ketemu sama masyarakat, sama warga, sama anak-anak gitu kan, selalu memberi pertanyaan nama-nama ikan bro ya. Itu kan cepet banget gitu bro, karena ini gak masuk akal bro. Iya kan, 22 pertanyaan tuh tiba 1 jam doang diperiksa sama polisi itu kelar bro ya. Dulu Bosi Y itu pernah ngikutin juga gitu kan, dimana Rocky Gerung itu pernah diperiksa di Bareskrim itu selama 9 jam bro ya, diberi pertanyaan sebanyak kurang lebih 70 pertanyaan, itu durasinya sampai 9 jam bro ya. Taruhlah ya kan, 70 bagi 25 tuh 25 pertanyaan 4,5 jam, kan gak beda jauh sama Pak Jokowi yang 22 pertanyaan tuh tiba 1 jam bro ya. Dan ini lagi rame bro ya, dan kebanyakan terus saja gitu kan komentar negatif ini, jangan-jangan ngadi-ngadi ini ya kan pihak kepolisian kan, karena yang diperiksa itu kan ya mantan presiden gitu ya bro. Dan kita juga nggak tahu itu seputar pertanyaan seperti apa gitu kan, karena ini nggak masuk akal bro iya kan, diperiksa polisi tuh ini baru terjadi mungkin ya kan, selama 1 jam 22 pertanyaan bro ya. Dan ini rame banget gitu bro ya, terutama di sosial media gitu ya bro ya. Ini kalau menurut Bosi Y sih ini ngadi-ngadi gitu ya bro ya, kalau menurut Bosi Y gitu kan ya. Mungkin itu tadi tuh ya kan ada nama-nama ikan mungkin ya kan, kalau nama-nama ikan cepat gitu ya bro ya dijawabnya kan, begitu bro ya. Ini kalau menurut Bosi Y biar tidak cepat berlarut-larut gitu kan, apa susahnya gitu kan Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tuh tanpa harus apa namanya menunggu persidangan resmi itu. Iya kan, kalau dia memang mantan presiden yang baik gitu kan, tunjukin aja ijazah aslinya, nih ijazah gua asli. Iya kan, kelar bro. Iya kan, tuh yang menuduh
dia bukan lulusan UGM ya kan, ijazahnya beli, itu pada malu tuh. Kalau Pak Jokowinya memang punya keberanian gitu kan untuk memperlihatkan ijazah aslinya, bro. Itu kan gampang banget, bro. Ngapain sih nunggu persidangan resminya gitu kan? Ngapain, bro? Tunjukin aja. Iya kan, toh nggak ada ruginya. Kita juga sebagai masyarakat itu kan ingin tahu gitu kan, biar ini tidak berlarut-larut, bro. Karena ini sebenarnya kalau menurut Bos Iwa, Bos Iwa juga merasa jadi tolol gitu kan. Karena ngikutin berita ini, bro. Iya kan, ngikutin berita, bahkan TV One itu, bro. TV One itu tiap hari, iya kan, memberitakan tentang ijazah palsu ini, bro, ya. Padahal kemarin Bos Iwa itu baca berita itu, pengangguran semakin banyak. Iya kan? Bahkan banyak berita-berita di mana masyarakat menagih janji 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan oleh Wapres Gibran. Itu banyak beritanya tuh, ya kan? Tapi media-media mainstream nggak memuat berita itu, bro, ya kan? Janji-janji kampanye Presiden Prabowo tuh, janji-janji kampanye Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tuh. Karena ini setahun lebih gitu kan mereka menjabat gitu kan, dan ekonomi di Indonesia khususnya itu nggak bertumbuh, malah merosot. Ditambah lagi kita ini dikasih isu berita tentang premanisme tuh, Hercules, bro, ya. Itu berita Hercules tiap hari. Iya kan, jadi Bos Iwa juga kadang ngerasa tolol gitu kan. Kok gua ini ngikutin berita ginian gitu kan. Iya kan, isu Hercules itu apa pentingnya, bro, iya kan. Ijazah Jokowi ini juga, padahal yang kita tunggu itu adalah ekonomi yang bertumbuh, bro, ya. Pengangguran yang berkurang lah, iya kan. Karena biasanya, bro, ya. Biasanya semakin banyak pengangguran, maka semakin banyak tindakan kriminalitas tuh. Iya kan, banyak begal, orang yang tadinya nggak maling jadi kepikiran untuk maling, ya kan. Karena nganggur, bro. Iya kan, mungkin dia habis dipecat dari pabrik tempat dia kerja, ya kan, karena pabriknya bangkrut, ya kan. Karena Bos Iwa ini tinggal di sini, bro, di Bekasi, di Bantar Gebang gitu kan. Itu banyak pabrik-pabrik yang bangkrut, iya kan, dan itu artinya pengangguran semakin bertambah. Itu kan logikanya kan sederhana gitu ya, bro. Karena banyak teman-teman Bos Iwa juga yang pada akhirnya, iya kan, itu pada nganggur, bro, karena pabriknya banyak yang bangkrut tuh. Dan sekarang pemerintah, iya kan, dan media harusnya pro pada kepentingan rakyat, sekarang media juga malah sibuk ngurusin ijazah palsu. Sama itu si Hercules, ini media-media gitu ini jadi kayak bajar sih, bro, kalau kata Bos Iwa, ya kan, jadi kayak bajar gitu ya, bro, ya. Jadi intinya ya kan, ya kita ngalor ngidul aja, bro, ya. Karena Bos Iwa juga ini lagi istirahat gitu kan, sambil ngopi gitu, bro. Jadi bahas berita yang sedang viral aja, bro. Jadi intinya ya kan, Bos Iwa punya pendapat, teman-teman juga punya pendapat. Jadi kalau terus menerus ini sibuk ngurusin ini ijazah palsu gitu kan, sehingga ini mereka yang terlantar itu, ya kan, para pengangguran ini tidak tersentuh, bahkan tidak terperhatikan, perhatikan oleh pemerintah gitu ya, bro. Padahal tugas paling dasar dari pemerintah adalah salah satunya, ya kan, entaskan kemiskinan, bro, ya. Semakin banyak pengangguran itu artinya semakin banyak orang-orang miskin, dan itu harus dientaskan tuh, ya kan, harus dijembatani, ya kan, oleh pemerintah, bro, ya. Jadi sekali lagi, ya kan, ini udahlah gitu kan, media-media juga jangan selalu memberitakan hal-hal semacam ini, ya, bro, ya. Karena ini tadi tuh membuat kita jadi tolol, ya, bro, ya. Oke, bro, cukup sekian, bro. Dah.